Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Betul. Jadi lagi rame nih soal JIS. Tahu JIS gak yang Apa tuh? stadion itu Iya, tuh? iya, iya. Nah, kalian tahu JIS kan nih, Jakarta International Stadium nih. Soalnya di BEP katanya JIS ini kayak bakal ngalamin perubahan gitu buat menuhin sejumlah standar. Lah, emang sekarang belum sesuai standar? Atau gimana? Belum dong. Belum. Ya, lihat aja lah ya. Kemarin kan sempet tuh nyelakain orang kan. Nah, terus nih Gra, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Pak Dito Aryo Tejo nih bilang kalau Pak Jokowi nih pengen gitu JIS nih direnovasi sesuai sama standarnya FIFA. Nah, perbaikannya ini kan bakal dilakuin terkait akses sama lokasi parkir gitu. Kan soalnya kayak ada catatan nih soal akses timur tuh, terus juga mereka bakalan cari kepastian nih soal lokasi buat opsi parkir gitu. Karena kan yang kita tahu Pak buat parkirnya nih kayak sempit gitu loh. Nah loh, ini gimana Aduh. sih? Katanya kemarin JIS ini dibangga-banggain nih sama grup sebelah. Kok malah belum sesuai standar sih? Gimana kisah ini? Hei, saudara-saudara, hei! Hei, gimana hei? Hei! Ya katanya kan stadion-stadion di Indonesia yang punya potensi nih harus dioptimalisasiin gitu. Tapi di area sana nih emang kayak belum ada yang kayak stasiun gitu loh, belum ada tuh. Nah jadi mereka tuh lagi nyebut-nyebut soal alternatif transportasi umum lah buat kesananya gitu. Kacau banget semua itu sih. Kalau nggak diperbaikin berarti parah Ya, banget. hancur udah. Makanya kan mana kalau nggak salah nih ya, pembangunan JIS ini nih ngabisin dana 5 triliun loh. Waduh. Tapi masalah lahan parkir aja nih kurang, masalahnya 5 triliun gitu, sama bahan fondasi buat bagian atasnya tuh, atapnya itu tuh kayak ringkih banget gitu loh, Beb. Bisa ngambil nyawa orang gitu, nyawa orang melayang. Nah itu 5 triliun sih, kalau menurut gue pribadi harusnya udah bisa dapat bahan-bahan bagus dan Bener. fasilitas yang mumpuni nggak Bener. sih? Kalau cuma buat sekelas stadion doang mah harusnya bisa lah. Maksud gue kayak bangunannya doang gitu megah, tapi unsur-unsur penting dan krusialnya nih nggak diperhatiin. Mana kalau nggak salah pernah ada kejadian, jadi pagar tribunnya ini sempet jebol pas konser Dewa 19. Bahaya loh itu, bisa memakan korban jiwa gitu. Tuh lihat tuh kan, kayak sebahaya itu loh stadion ini, makanya butuh direnovasi kan. Nah terus kan ya tadi lo bilang sih stadion JIS itu kan ya pokoknya harus sesuai standar FIFA lah ya. Ternyata nih kenapa stadion JIS ini juga jadi salah satu dari 6 calon stadion yang bakal dipakai menjelang gelarnya Piala Dunia U17 yang bakal diselenggarain di Indonesia dari tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Jadi ya wajar sih kalau bakalan ada renov besar-besaran, PR banget jadinya. PR banget nih cuy, masalahnya nih kayak bukan pertandingan tarkam gitu nggak sih, ini kan pertandingan kelas Iya, dunia ya say. By the way ini dengar katanya Pak Erick Thohir ini selaku ketua PSSI ini bilang ada kayak 3 masalah gitu dari JIS yang mesti diperbaiki nih. Pertama yang tadi tuh kita bahas soal luas lahan area parkir gitu kan terbatas banget ya, maksudnya kayak nggak bakal muat gitu buat nampung kendaraan para penonton ini. Terus juga yang kedua nih dari masalah akses penonton, baru 1 pintu stadion segede gitu padahal harusnya kalau untuk ukuran stadion gitu ada 4 pintu akses buat keluar masuk ya. Terus ya lu bayangin sih, maksudnya stadion segede gitu aksesnya cuma 1 kan nggak masuk akal banget, desek-desekan gitu takutnya. Nah terakhir nih Beb, dan yang paling penting itu rumputnya, katanya belum sesuai sama standarnya FIFA gitu lah. Nah lo Ya udah gitu nih sih, stadion JIS ini kan kayak jadi salah satu ikon yang dibangga-banggain Pak Anies tuh kan. Bener. Selama masa kepemimpinannya gitu. Lihat nih sekarang, masih perlu direnovasi loh Pak, tolong. Kacau banget ini masalahnya. tolong lah Pak, tolong. Nah, Setuju banget sih. Untung Pak Jokowi, Pak Erick sama Pak Menteri Olahraga ini, Pak Dito Aryo Tejo nih kayak langsung gercep gitu buat renovasi. Well, kita berdoa aja ya semoga pagelaran Pildun U17 ini berjalan lancar dan bisa segera direnovasi lah gitu. iya amin lah. Ya sesuai standar lah. Iya, biar nama kita nih, nama Indonesia di mata dunia juga nggak malu-maluin banget. Biar nggak jebol lagi pagernya. Biar nggak budak. Budak, iya. Waduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Apa tuh? Kemarin rame banget di sosmed, ada perempuan asal Samarinda
Kaltim yang bikin konten joget-joget TikTok sampai nabrak-nabrak pejalan kaki di pelataran yang infonya sih ya di Mekah, ya di Arab Saudi gitu. Tapi Kementerian Agama sih mastiin kalau si cewek ini tuh bukan jemaah haji. Yalah, bocah ngapa ya? Ngapain sih bikin video joget-joget gitu loh. Maksudnya tuh kalau mau ngelakuin sesuatu, ya lihat tempat juga Bener. gitu loh. Jangan ngalangin jalan orang, kayak apa banget sih. Bener. Iya, jadi di videonya itu ya kayak si ceweknya ini joget nih, mundur-mundur kena orang, maju-maju kena orang. Tapi masih joget, gitu. Masih begitu. Yalah, kalau mau bikin TikTok mending di hotel aja nggak sih? Bener. Lihat-lihat tempat lah. Lagian gue heran ya, Beb. Maksudnya tuh kita kan ke tanah suci emang harusnya niatnya suci gitu, beribadah gitu loh ya. Mbok ya kalau mau foto-foto silahkan, cuma nggak gitu juga, keles. Iya bener, infonya sih ya, ini si cewek ini masih diselidikin, Beb. Apakah dia dari travel umroh, apa gimana? Soalnya kan infonya ya Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kalimantan Timur nih, Pak Ahmad Ridani nih, udah mastiin kalau dia bukan jemaah haji kan. Nah ini juga pelajaran juga nih buat teman-teman nih, kalau emang niatnya ibadah, tolonglah ibadah yang benar. Kalau semisal mau main-main, jangan di tempat ibadah gitu. Jangan ganggu orang jalan, kan ganggu kenyamanan juga. Mana bangga lagi di-upload di sosmed apa lah Ini itu. mau jalan depan, dialangin. Maju mundur kena, gitu kan. Nggak bisa. Lah kayak dia yang joget, yang malu se-Indonesia anjir. Kalau misal dilihat sama netizen, luar gimana tuh, astaga ya Tuhan. Ya kan, Zin, gue juga liatnya kayak malu banget nih, adik satu ini kayaknya emang harus diedukasi gitu kan. Sumpah, aduh. Kacau sih, setuju banget. Kita kan kayak datang ke Mekah nih, istilahnya tujuannya mulia tadi yang lo bilang ya, buat ibadah gitu loh. Dan masalah joget pun ya nggak dilarang, cuman kan sebenarnya tahu tempat lah, kan bisa gitu di tempat lain tanpa harus di jalanan gitu yang bisa mengganggu kenyamanan orang gitu loh. Ya lihat-lihat sikon lah deh, tolong. Ya mungkin sih ceweknya ini pengen viral ya kayak anak-anak zaman now Zaman gitu now. kan. Tapi masalahnya mbaknya ini salah tempat ya. Udah gitu kan ya dia di Mekah nih. Dia kan, dan orang kan menginterpretasikan Mekah ini sebagai tempat beribadah gitu loh. Setuju. Kayak, jadi ya lebih jaga sikap aja sih. Tolong ya, Okti kan pakai Iya. cadar aja ya. Jadi Makanya jangan sampai kayak kemarin tuh yang diomongin itu loh. Kenapa? Kok jemaah Indonesia selfie-selfie mulu? Iya, gitu kan. di- Hey guys. guys, malu lah kita. Bener. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Sutrisnono 9748 di video opini terkini yang judulnya Betapa Malunya Anies, Stadion JIS mau direnovasi Jokowi. Komentarnya gini nih. Ya harus dirubah. JIS hasil si dungu Anies. Narasinya penuh kebohongan, membuang sialnya, biar kedepannya lebih cerah dan bermanfaat. Amin. Nah loh. Si Dungu. Dungu nggak tuh? Waktu itu kan ya katanya itu salah satu karyanya Pak Anies yang dibangga-banggakan lah ya. Malah nyelakain orang. Ya berarti dari segi perhitungan bangunan dan lain sebagainya ya harus diperbaiki Iya, dong. benar. Kayak masa bangunannya nggak kokoh gitu. Ya jelas harus diperbaiki. Duh, malu banget sih Pak. Gimana deh? Masa pinter benerasi doang gitu, narasinya kenceng banget tapi roboh. Aduh. Bol gitu kan. Aduh, gimana nih? Namanya kan Jakarta internasional. Standarnya harus Benar. internasional juga dong. Jangan sekelas Tarkam gitu stadion. Kacau. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @heriardianto707 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Anies diundang Raja Salman. Komentarnya gini nih, ini orang kok kebangetan bohongnya, semuanya selalu dengan berbohong. Sampai ibadah haji pun juga dipakai dia untuk berbohong. Bagaimana kalau jadi pemimpin yang ada dalam otaknya yang ada hanya kebohongan-kebohongan? Nanti negara ini bisa rusak karena Anies. Aduh. Ya Pak, jangan heran ya emang orangnya kayak begitu. Iya, Orang iya. tuh kalau udah punya ambisi bakal kayak ngelakuin segala cara nggak sih biar bikin orang nih terkesan sama dia ya. Termasuk berbohong ya. Trik-trik politik kayak gitu mah udah nggak heran lagi nggak sih? Makanya nanti kalau milih pemimpin tuh yang jujur. Karena kalau udah jujur dia pasti amanah. Bukan begitu Ibu Egra? Betul, jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Lanjut Beb. Aduh. Oke, komentar selanjutnya dari Haji Godak 8013 di video yang lagi viral yang judulnya Hey pendukung Anies, jangan jadikan haji sebagai panggung politik. Nah, komentarnya gini nih. Yang aneh bukan Anies berbohong diundang Raja Salman, tapi yang aneh sudah tahu Anies berbohong bahwa Anies tidak diundang Raja Salman, tapi para pendukung masih membangga-bangga Anies. Apa sih yang diinginkan sama pendukung Anies?
Gimana kalau jadi presiden orang tukang ngibul? Duh. Mulai nih. Nanti nih, mentang-mentang ikut haji, ntar dibangga-banggain. Iya. Main ayat-mayat lagi, bawa-bawa agama lagi gitu. Nih, mana makin hari makin ada-ada aja kelakuannya sama berita-berita yang aneh-aneh gitu. Ya, nggak tahu sumbernya dari mana, hoax-hoax juga dari di mana-mana ada gitu. Iya, benar. Aduh, bener kata Masnya, apa sih sebenarnya yang diharapin sama pendukungnya? Berharap apa? Dikibulin. Apa sih? Ya, Apa sih? ujung-ujungnya dikasih harapan, Palsu. ditinggalin. Ya. Ya. Lanjut, terakhir. Oke, komentar selanjutnya nih dari @danielrudolf1385 di Logika di Armando yang judulnya Orang Miskin Seharusnya Boleh Sakit. Komentarnya gini nih. Yap, bener banget tuh Bang Ade Armando. Semua rakyat Indonesia berhak untuk hidup sehat dan juga termasuk semua yang sakit wajib ditanggung oleh pemerintah. Pajak yang dibayar oleh rakyat termasuk PPN saat belanja harus dipakai atau digunakan untuk bidang kesehatan dan pendidikan juga gratis. Baru Indonesia bisa disebut negara maju, salah satunya dari menggratiskan semua pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener banget. Masa kayak mentang-mentang orang miskin gak boleh sakit, gitu kan nggak mungkin. Mereka kan juga berhak dong buat mengakses fasilitas kesehatan apapun itu tanpa pandang bulu gitu loh. Ya semoga aja nih fasilitas kesehatan kita semakin membaik ya guys ya. Amin. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik ya ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.